Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Elzava Studio. Dan kali ini saya akan berbagi contoh jadwal pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila kelas 1 atau bisa bisa juga pakai fase A. Dibutuhkan 126 jam pelajaran per semester dan di SD kami pelaksanaannya setiap 1 minggu mengambil 1 hari, yaitu hari Kamis, dan alokasinya adalah 6 jam pelajaran. Sehingga dikalkulasi semuanya ada 21 aktivitas atau 21 kegiatan untuk mencukupi 126 jam pelajaran. Jadi di sini ada warna-warnanya. Ini mulai dari pengenalan, kemudian kontekstual, ya, kemudian ada aksi dan ada evaluasi dan refleksi. Ini ada warna-warnanya biar memudahkan kita untuk membagi kegiatannya. Yang pertama itu kita masuk di hari Kamis tanggal 1 Agustus. Mengapa mulainya di bulan Agustus? Karena jadi di kelas 1 itu selama 2 minggu ada kegiatan MPLS, makanya masuk di bulan Agustus baru bisa melaksanakan P5. Di tanggal 1 Agustus itu ini kegiatan pertama, alokasinya 6 jam, kontennya adalah pengenalan P5. Nah, dalam pengenalan ini tim ataupun fasilitator itu bisa mengenalkan tentang apa saja terkait dengan P5. Ya tentu saja kalau P5 di sini sampai pada dimensinya ya karena memang kegiatan P5 itu berfungsi sebagai kendaraan sedangkan tujuannya adalah pada karakter. Karakter sesuai dengan dimensi yang diambil. Jadi karakternya adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian di Kamis 8 Agustus, ya ini kegiatan kedua, 6 jam pelajaran pengenalan proyek. Nah, proyeknya apa? Silahkan dikenalkan. Nah, ini di tempat kami, proyeknya adalah topik proyeknya itu mengurangi dan mengolah sampah. Nah, ini dikenalkan di sini. Nah, pengenalannya lewat apa? Itu semuanya bisa tertuang melalui modul proyeknya. Misalnya dengan pemutaran video, kemudian pengenalannya dengan diajak melihat gambar-gambar gitu ya. Yang penting di sini adalah pengenalan proyek yaitu topiknya adalah mengurangi dan mengolah sampah. Artinya ya terkait segala sesuatu dengan sampah. Kemudian di tanggal 15 Agustus ini edukasi pengenalan jenis-jenis sampah. Ini pun kegiatannya bisa melalui gambar-gambar, melalui video, juga bisa melalui anak-anak membawa sampahnya gitu. Jadi pengenalan tapi bentuknya benda konkret. Kemudian di tanggal 22 Agustus ini kegiatan keempat, alokasinya 6 jam sama kegiatannya apa? Kegiatannya adalah Saberling, sapu bersih lingkungan. Di sini adalah mengumpulkan sampah dan persiapan penyediaan tempat dan alat-alat yang diperlukan. Oke lah, ini yang membuat ini adalah fasilitator ya, tentu saja dengan dipandu sama koordinator. Kemudian tanggal 29 Agustus ini studi lingkungan pemanfaatan sampah. Nah, untuk studi lingkungan ini dicarikan tempat yang kira-kira memang bisa terjangkau ya, apalagi ini kan kelas 1 gitu. Kemudian Kamis 5 September 2024 pemilahan sampah organik dan non-organik. Nah, ini kegiatannya anak-anak bisa membawa sendiri atau bisa mencari sampah yang berada di sekitar mereka. Kemudian Kamis 12 September ini membuat produk-produk dari sampah organik. Nah, ini membuat pupuk misalnya. Tentu saja karena ini kelas 1 ya harus dengan panduan harus
didampingi oleh fasilitator. Kemudian Kamis 19 September, pemanfaatan pengolahan sampah yang bernilai ekonomis. Nah, ini kalau melihat ini materinya ya, melihat kegiatannya, ini mungkin membuat produk-produk, membuat kreasi dari sampah. Kemudian Kamis 26 September, ya ini pemanfaatan pengolahan sampah yang bernilai ekonomis. Ini masih sama ya, masih sama, tapi mungkin ini yang tahap 1, ini yang tahap 2 gitu ya. Kemudian 3 Oktober ini membuat poster tentang daur ulang sampah ke produk yang bernilai guna. Di sini produknya adalah poster ya. Kemudian 10 Oktober studi pemanfaatan sampah non organik ya, daur ulang. Kemudian Kamis 17 Oktober membuat pot dari kaleng bekas. Ya, anak-anak bisa membawa kaleng dari rumah. Kemudian 24 Oktober ini memupuk dan menanam tanaman hias ke dalam pot yang sudah dibuat. Oke, berarti ini di samping menghasilkan produk dari bahan bekas, ini ditambah dengan memberikan pupuk. Lah, pupuknya dari mana? Nah, pupuknya bisa diambilkan dari yang sudah dibuat pada aktivitas sebelumnya. Kemudian Kamis 31 Oktober membuat tempat pensil dari botol bekas. Ini berarti sudah karya-karya semua ya produknya. Ini adalah tempat pensil. Kemudian 7 November membuat tempat pensil lagi dari botol bekas. Wah, ini ada 1, 2, 3. Ini ya. Oh, ini 2. Untuk membuat tempat pensil ada 2. Kok bisa sama? Bisa saja, tapi produknya tentu saja berbeda. Ya, anak-anak bisa membuat tempat pensil yang berbeda. Kemudian 14 November ini membuat hiasan dari tutup botol bekas. Ya, hiasannya bisa ditempel di dinding, hiasannya bisa ditempelkan di jendela kelas, bisa dironce, diuntai, kemudian digantung di jendela kelas, itu juga bisa. Ini masih sama, membuat hiasan dari tutup botol bekas sama. Kemudian Kamis 28 November ya. 28 November ini membuat boneka dari barang bekas. Oke. Kemudian tanggal Kamis ini Desember ya, Desember membuat boneka dari barang bekas masih sama. Nah, kemudian di Kamis 13 Desember gelar karya P5. Untuk gelar karya ya tentu saja dari produk-produk yang sudah dibuat anak-anak, dari foto-foto, dari video, dari portofolio, semua bisa dipamerkan pada gelar karya. Kemudian itu masih ada evaluasi, refleksi, serta pembuatan laporan. Jadi ini salah satu contoh ya teman-teman, salah satu contoh pemenuhan 126 jam pelajaran per semester untuk kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila fase A kelas 1. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.